Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada para senior, guru besar, dan sejawat sekalian yang tetap setia serta menyempatkan waktu mengikuti acara publikasi Objin Surabaya yang pada hari ini edisi kelima. Dan tentu salam hormat kepada guru-guru saya yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Brahmana yang mungkin live dari Taipei, ada Dr. Hari Paraton, dan juga ada senior saya Dr. Tri Hastono Setio Hadi yang pada hari ini selaku narasumber. Baik, siang hari ini kita akan menyajikan topik yang menarik sekali tentang suatu teknik operasi pada fistula rectovagina yang mungkin agak berbeda dari biasanya. Dan Dr. Tri selaku narasumber telah berhasil mempublikasikan case report beliau dengan judul Martius Fat Flap Procedure for Management of Obstetrics Rectovaginal Fistule, sebuah case report dan dipublikasikan pada jurnal Case Report for Women's Health pada tahun 2023. Very fresh from the oven ini. Dan sebelum memulai diskusi, kita dengarkan bersama terlebih dahulu sepatah dua kata sambutan dari Dr. Brahmana Askandar selaku Ketua Departemen Obgyn RSUD Dr. Sutomo yang mungkin masih live dari Taipei. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. guru saya, mentor saya, Dr. Hari Paraton, Dr. Tri Hastono, Dr. Dimas. Mohon maaf saya masih di Taipei Kongres. Nah, jadi begini, acara POS ini kita berusaha men-sharing publikasi-publikasi kita. Jadi publikasi itu kita harapkan tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh penulisnya atau sekeliling penulisnya begitu yang tahu, tetapi publikasi itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Itu latar belakang sebetulnya dibuat acara POS publikasi Objin Surabaya. Nanti yang dipublikasi itu bisa internasional, bisa nasional, agar ujung-ujungnya publikasi kalau kita klinisi kan bisa diaplikasikan pada klinis medis pasien-pasien kita sehari-hari. Dan saya usulkan nanti kepada panitia, mungkin publikasinya itu di-share 2-3 hari sebelumnya begitu. Jadi bisa dipelajari dan nanti ditanyakan langsung ke penulisnya. Ya, kira-kira mirip-mirip buku gitu ya, kalau membuat buku kemudian penulisnya satu session membuat acara begitu. Tidak panjang lebar, acara 1 jam, saya yakin bermanfaat tentang vesikovaginal fistula sering kita hadapi sehari-hari. Salam hormat saya, salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Mudah-mudahan lancar perjalanannya Dokter. Baik, langsung saja kita ke moderator Dr. Hari Paraton yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya persilakan Dr. Hari. Ya, terima kasih Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Kadep KSM Objin RSUD Dr. Sutomo FK UNER. Dr. Brahmana nggak ada capek-capeknya nih mau nyerah. Selamat ya Dr. Brahmana mendapat posisi yang terhormat di organisasi internasional dan ini satu role model yang ya, patut kita ikuti di masa-masa yang akan datang. Pertama yang mudah-mudahan itu nggak iso wes. Kesempatannya udah hilang. Baik, pada siang hari ini seperti disampaikan tadi Dr. Brahman, saya setuju sekali Dr. Brahmana. Jadi penelitian klinis itu bukan barang di awang-awang, tapi harus mendarat di bumi, mendarat di rumah sakit, mendarat di hati para klinisi sehingga bisa dilakukan, dikerjakan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Saya rasa hasil penelitian itu kan pasti yang diharapkan terbaik ya, sehingga itu bisa diterima di publikasi baik nasional maupun internasional. Dan pada siang hari ini kita akan menyimak apa yang sudah ditulis dan sudah dikerjakan satu kasus case report oleh Dr. Triaston. Tadi judulnya sudah disampaikan, jadi ini sekitar metode repair dari rectovaginal fistula. Monggo, Dr. Triastono. Ya, Triastono ini staf di uroginekologi, divisi uroginekologi, sedang menjalani 2 pendidikan, pendidikan S3 dan pendidikan konsultan. Silakan, Dr. Tri. ya baik, matur nuwun Dr. Hari Paraton. Ya, mungkin sebelumnya yang terhormat ya Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen, kemudian kepada Dr. Dimas sebagai host,
dan Dr. Hari Paraton sebagai moderator pada acara hari ini, juga kepada senior, guru besar, dan eh, sejawat yang hadir pada acara ini. Baik, mungkin langsung saja saya izin share screen ya, Dr. Hari Paraton. Ya, baik. Jadi ini adalah salah satu publikasi kami yang berjudul Martius Pet Flap Procedure for Management of Obstetric Rectovaginal Fistula. Ini suatu case report ya. Jadi kita membuat tambahan dalam metode yang untuk fistula rectovaginal. Jadi menggunakan lemak dari labia untuk membantu penyembuhan dari fistula rectovaginal. Ya, ini adalah case reportnya yang baru kemarin ya kami publikasikan di case report in Women Health. Jadi case report in Women Health ini mencakup juga apa namanya kasus spesialis ya, artinya yang khusus uroginekologi. Karena itu kita mencoba kemarin publikasikan di sini dan alhamdulillah berhasil. Jadi untuk introduction-nya ya, jadi ada 4 eh, yang kita sampaikan di sini. Jadi yang pertama definisinya adalah fistula rectovagina ya. Ya adalah abnormal koneksi antara rektum dan vagina sehingga terjadi pasase dari rektum menuju vagina dan ini sangat mengganggu sekali ya, di mana akan menyebabkan gangguan dari baik psikologi maupun apa gangguan pada wanita yang mengalami ya, termasuk kualitas hidupnya. Kemudian ya estimasinya insidennya antara 0,2 sampai 4 per 1000 persalinan. Kemudian, nah ini di paragraf ketiga kita sampaikan masalahnya ini merupakan suatu kondisi yang ya di bidang rekonstruksi sangat sangat menjadi perhatian karena bila gagal itu akan menyebabkan eh, baik pada pasien ya menyebabkan gangguan kualitas hidup maupun mempengaruhi prognosis dari penyembuhan operasi yang berikutnya. Nah, ini dikatakan kalau Matthews Lab ini cukup simpel sebenarnya tindakannya dan tidak mempengaruhi baik kosmetik maupun morbiditas yang rendah. Ya, jadi ini kita laporkan metode dari Matthews Lab ya. Dan ini adalah kasusnya. Jadi wanita ya 30 tahun. Jadi dia para term 1. Kebetulan tidak ada anak hidup karena yang dilahirkan pada waktu itu juga meninggal karena kala dua lama ya. Kemudian yang agak susah kita dalam publikasi ini kita harus menghubungi kebetulan sejawat yang menangani pada waktu itu karena di jurnal ini mereka meminta dengan detail bagaimana prosedur operasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini sudah kita komunikasikan dengan beliau yang melakukan operasinya dan bagaimana terjadi keluhannya kita anamnesis dengan lengkap juga kepada pasiennya. Nah, setelah itu eh, pasiennya dirujuk ke poliurgin. Kemudian di paragraf kedua kita sampaikan bagaimana pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tata laksananya. Di mana di sini kita melakukan pemeriksaan ya bagaimana kondisi fistulanya, kemudian bagaimana daerah sekitar dari fistulanya, kemudian yang paling penting juga adalah kita evaluasi
sphincter ani eksternalnya terutama. Dan itu sekarang bisa kita lakukan dengan transperineal ultrasound. Ya. Kemudian untuk repairnya juga kita lakukan menunggu 3 bulan pasca repair terakhir. Karena untuk memastikan bahwa jaringan sebelumnya itu sudah sembuh secara total. Kemudian ya ini detail dari operasinya nanti di diskusi akan saya jelaskan lebih lebih lanjut dengan gambarnya juga. Nah, kemudian post operatif ini juga kita sampaikan di jurnal tersebut bagaimana kita melakukan perawatan ya. Yang penting adalah mencegah terjadinya konstipasi dan harus menjelaskan kepada pasien bagaimana merawat kebersihan dari vulva vaginanya ya. Jadi kita ajarkan dulu pasien di mana dirawat inap pasca operasi dan setelah pasien sudah bisa buang air besar dengan normal, kita ajari juga bagaimana untuk menjaga vulva hygiene. Dan selama 60 hari ini pasca repair, alhamdulillah hasilnya juga baik. Ya, kemudian di diskusinya ini juga kita sampaikan etiologi, keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang maupun diagnosisnya. Jadi karena fistula rektovagina karena obstetrik itu ternyata meliputi 60 sampai 80% dari kasus ya. Bisa karena robekan ruptur perineum derajat 3 atau derajat 4 saat persalinan. Nah, di sini pada pemeriksaan fisik ini operator atau dokter yang menangani harus melakukan pemeriksaan yang lengkap sebelum diputuskan kapan akan melakukan repairnya. Kemudian yang penting tadi juga pemeriksaan fungsi dari sphincter ani eksterna ya. Karena dikatakan ada 40% ternyata eh, apa namanya sphincter ani eksternanya itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak ketahuan. Ternyata dia ada gangguan inkontinensia. Ya. Kemudian di sini juga penting pemeriksaan penunjang dengan USG transperineal meskipun standar golden diagnosisnya yaitu dengan menggunakan transrektal ya atau endoanal. Ya, ini yang kita lakukan dan ini kondisi dari pasiennya. Ini yang dari referensi. Jadi sekarang kita untuk gangguan dasar panggul itu kita sudah bisa menggunakan USG transperineal. Nah, di sini tampak otot dari sphincter ani eksternalnya eh, tidak ada defek. Ya. Bila ada defek, maka akan terlihat warna yang apa namanya dari sphincter ani eksternal ini akan menuju ke daerah dari eh, defeknya. Nah, dikatakan bila lebih dari 30% biasanya akan menimbulkan gejala inkontinensia. Nah, jadi bagaimana kita menentukan tata laksana diagnosis, tata laksana dan prognosisnya itu tergantung dari etiologi, lokasi, dan ukuran. Sebenarnya belum ada konsensus yang untuk diagnosis dari fistula rectovaginal ya, ada yang mengatakan simple dan kompleks, ya, ada yang hanya berdasarkan lokasi sepertiga proksimal atau tengah atau sepertiga bawah, kemudian ukurannya ada yang mengatakan 0,5 itu yang kecil, 0,5 sampai 2,5 itu yang sedang, di atas 2,5 yang besar. Sedangkan etiologi yang mempengaruhi biasanya kalau karena keganasan atau radiasi itu akan prognosisnya yang lebih lebih buruk. Kemudian ya, ya dari prosedurnya nanti di setelah ini slide-nya akan kita jelaskan lebih lengkap dengan gambarnya ya. Di sini yang outcome-nya ya, outcome-nya ternyata keberhasilan terapi itu memang tergantung berbagai macam faktor, bagaimana kondisi yang mengaruhi termasuk komorbiditasnya. Jadi
riwayat dari repair sebelumnya juga akan mempengaruhi outcome-nya. Semakin sering kegagalan akan meningkatkan outcome yang jelek, ya. Dan terutama yang bagaimana menjaga perineum, vulva vagina, dan menjaga bagaimana tidak konstipasi itu sangat penting dalam perawatan pasca tindakan. Ini adalah langkah operasinya. Ini kita buat juga semacam ini ya, gambar skema supaya eh, lebih menarik mungkin untuk dipublikasinya. Nah, itu kita buatkan seperti ini. Jadi langkahnya yang pertama adalah karena kita menggunakan transperineal ini ya, jadi tidak melalui transrektal atau transvaginal karena beberapa metode bisa dilakukan secara transvaginal maupun transperineal. Ini kita insisi di atas dari sphincter anikompleks, kemudian kita lakukan diseksi antara eh, apa namanya fistulanya. Setelah kita identifikasi fistulanya, kita lakukan penjahitan 2 lapis dari defek dari mukosa rektumnya. Setelah itu kita melakukan preparasi persiapan dari eh, apa namanya lemak yang akan kita flapkan di antara fistula yang berasal dari rektum dan vagina. Kita siapkan dari labia ini kita ya, insisi, kemudian kita pisahkan lemak tersebut dari jaringan sekitarnya. Nah, kemudian kita buat tunnel dari vagina dan lemaknya itu kita tempatkan di atas di antara dari fistula tersebut. Nah, kemudian kita fiksasi ya, kita fiksasi. Setelah itu kita tutup, eh, kita tutup jahitan baik dari perineumnya maupun dari labianya. Nah, ini gambar dari pasiennya ya, diameternya cukup besar, 2 cm, dan letaknya memang di bagian distal ya dari vagina. Ini adalah lemak yang kita lakukan preparasi. Nah, ini jahitan pasca operasi dan ini tadi 60 hari pasca tindakan. Baik, sebagai kesimpulan, transperineal ini diutamakan untuk kasus dari rektovagina yang letak rendah ya. Jadi Matheus Flap ini juga dapat meningkatkan penyembuhan luka ya, dan menghasilkan post operasi yang baik. Ya. Kemudian yang paling penting juga follow up mengenai perineal perawatan perineum. Ini adalah referensinya dan ya terima kasih. Mungkin itu Dokter Hari yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, Dr. Tri sudah menyampaikan presentasi yang cukup jelas sekali karena ada gambar-gambar ilustrasinya. Kalau gambar asli tambah nggak karuan. Tidak kelihatan. Iya, baik sekali. Baik, jadi eh, ini ada pertanyaan kah sudah? Oke, nanti sebentar ya. Jadi, mati fistula ini menghubungkan antara vagina dengan rektum. Jadi keluhannya yang paling penderitaannya yang paling dirasakan adalah keluarnya cairan dari rektum, keluar angin, kentutnya lewat vagina dan material padatnya, fesesnya juga lewat vagina. Ini yang jadi sering beberapa kasus memang kadang-kadang ya sering ya bahkan mungkin sering bahwa kejadian obstetri, komplikasi obstetri itu beruntunan ya. Ini kan beruntunan ya, dia sudah menikah, usianya kebetulan 30 tahun ya, udah tua. Dan partusnya juga partus lama ya. Kemudian dengan tindakan dan berakibat dengan fistula. Nah, kira-kira
Fistulanya kenapa ya? Kenapa kok bisa jadi fistula? Ini mungkin Dokter Tri bisa menjelaskan ini. Kenapa ya kok bisa terjadi fistula itu yang Ya, nanti baik. langsung ke bagus ya. Ya, So, dari oke. vagina tidak dijahit hanya ditambal dengan matis flap. Ya, kan? Silakan Dokter Tri ya. Ya, baik Dokter Hari. Ya, eh, itu juga sebelumnya ditanyakan dari reviewer jurnalnya karena sebelumnya kita memang tidak menyebutkan ya kalau dua namanya ya. Kemudian itu ditanyakan dan eh, kita perbaiki, kita perbaiki. Jadi memang karena kala dua lama itu menyebabkan di vagina itu jaringannya iskemi, pembuluh darahnya tidak baik, ya. Kemudian setelah itu dilakukan repair. Kemudian dilakukan repair, kalau kami lihat dari bagaimana sejawat yang mengerjakan juga sudah cukup baik. Cuman memang mungkin karena ada faktor tersebut, kala dua lama tersebut, sehingga menjadikan jaringan itu juga susah sembuh ya jaringannya karena eh, apa namanya vaskularisasi yang kurang baik karena kala dua lama sehingga ada dehiscence. Ya, ada dehiscennya dan lukanya tidak jadi. Jadi mungkin karena itu Dokter Hari Paraton kenapa kok bisa timbul fistula rektovagina pada pasien ini padahal kalau kami tanyakan ya prosedurnya sudah cukup baik dari sejawat di sana. Iya, iya, iya. Memang ini menjadi pertanyaan besar bagi dunia obstetri, Dokter Tri. Ya, Jadi kalau ada kala dua lama, kemudian di kepala itu, kepala janin itu sudah fix, ya, menekan jaringan sekitar vagina, atas bawah dan sebagainya, kemungkinan terjadi isemik jaringan. Jadi pada waktu dilakukan tindakan manipulatif, jaringan isemik itu ya kelihatannya tidak apa-apa. Tetapi isemiknya bisa berlanjut dan terjadi vaskulitis. Kalau terjadi vaskulitis, vaskulernya infeksi, jaringannya nekrosis, maka akan berakhir dengan jadi sebaik-baiknya kita menjahit pun nanti masih berisiko terjadinya fistula. Nah ini jadi. Nah ini yang jadi satu pertanyaan kita, apakah sebaiknya sebenarnya kalau dua lama itu tidak dilakukan persalinan manipulasi? Ini juga satu pertanyaan besar harus kita teliti, kita kaji lagi. Sebab kalau ini tadi, misalkan ini dilakukan seksio, memang menghasilkan janin yang meninggal kemungkinan ya. Ini juga satu pemikiran juga. Jadi sama-sama harus dikembangkan lagi ini penelitian-penelitiannya Dokter Tri ini ya, penyebabnya dan sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan sudah Dokter Tri bisa dijawab yang pertama dari ya, dari Dokter Bagus ya, dari Dokter Bagus lubang distal dari rektum maupun vagina jadi tetap dijahit Dokter Bagus ya. Jadi tadi saya sampaikan setelah kita diseksi kita memisahkan antara rektum, rectovaginal space dan mukosa vagina. Itu mukosa rektum tetap kita jahit dua lapis. Jadi kemudian untuk memperkuat dari apa namanya rectovaginal space-nya tadi dan memperbaiki penyembuhan luka karena dari lemak tersebut tetap tetap ada vaskularisasinya. Ya, kita tambahkan sebagai bantalan. Setelah itu kita tetap menjahit mukosa dari vaginanya. Jadi baik mukosa rektum maupun mukosa vagina tetap kita jahit. benangnya di Dokter Tri. Iya, untuk benang dari apa namanya mukosa rektum itu bisa pakai 330 ya yang delay absorb eh, apa namanya. Kemudian yang untuk vagina boleh menggunakan 30 atau 20 untuk mukosanya. Ya, sama yang delay absorbable juga. Ya, jahitan satu-satu, Ya. continuous. Kalau untuk fistula ini kita jahit satu-satu Dokter Hari. Ya. Oke. Kemudian yang vagina juga, tadi kan gambarnya membingungkan, itu kok ada dua lubang jadinya ya.
Jadi itu yang di Eh, lubang vagina dan lubang yang pada rektum ya. iya, ya. Jadi mungkin saya share lagi ya, Dokter Hari. Nah, Nah, kan ya iya. Jadi setelah kita insisi dari daerah perineumnya, kemudian kita diseksi ke arah fistulanya. Kita diseksi ke arah fistulanya sehingga pasti kita akan menemukan dua lubang ya, lubang dari itu rektumnya, ya, kan vagina dengan dinding rektum ya. G, dinding vagina dan dinding rektum. Kayaknya ada Eh, depannya. ya. Kemudian setelah itu kita jahit yang ini satu-satu. Biasanya kita memang menjahitnya itu atas bawah karena mengurangi regangan ya, dibandingkan kita menjahit dari lateral ya, kita Yang jahit samping. dari samping ya. Jadi kita jahit atas bawah. Kemudian setelah itu baru kita memasukkan eh, lemaknya itu di antara dari fistula, baik yang dari rektum maupun dari vagina. Vaginanya dijahit dari dalam apa dari antar antar dinding vagina dan rektum atau dari rongga vagina? Untuk yang mukosa vaginanya, Dokter Hari. Ya, mukosa vaginanya kita jahit dari rongga vagina, Dokter Hari, untuk lapisan yang paling akhir ini. Jadi yang Baik. transperineal hanya ketika diseksinya, karena kita juga bisa, ya, Dokter Hari, diseksi dari vagina juga bisa kita untuk memisahkan. Cuman ini kita kemarin pilih yang dari transperineal karena jaraknya dekat dengan apa muara introitusnya. Ya, ya. Jadi alasan dikasih flap Oh ya, baik. Kalau alasannya dikasih flap, Dokter Hari ini eh, kita sebenarnya protokol utamanya atau SOP pertamanya memang dengan cara LATSCO seperti biasa, hanya lapis demi lapis ya. Cuman ini kita pertimbangkan karena lukanya ini apa lubang fistulanya ini ukurannya dua dan itu termasuk apa namanya yang ukuran medium ya. Yang kedua kita pertimbangkan untuk memperbaiki dari kondisi memperbaiki prognosisnya atau untuk meningkatkan prognosisnya karena pasien ini sangat sangat trauma sekali ya, artinya bayi janinnya juga meninggal, kemudian pasiennya tidak bisa berhubungan dengan suami. Nah, itu kita mencoba eh, prosedur yang paling baik kita untuk pasien ini. Jadi beberapa literatur menyebutkan lebih eh, memang biasanya digunakan untuk fistula yang rekuren ya dengan menggunakan flap ini. Cuman ini kita coba dengan harapan hasilnya akan lebih baik. Dan ini ternyata alhamdulillah Dokter Hari pasiennya juga sudah hamil ini ternyata Dokter Hari kemarin dapat kabar kalau dia artinya kualitas hidupnya baik ya dan tidak sampai sekarang juga baik dan pasiennya juga sudah hamil Dokter Hari. Iya. ya, ya, ya. Ini terkait juga dengan pertanyaan kedua Dr. Tri yang Ya. dari Aspianur ya. Jadi kena aslinya Martius itu tahun 1928 itu Iya, sudah oh, ya, otot jaringan otot ototnya. muskulus dari bulbo cavernosus. Ya. Nah ini kenapa kok dipilih lemak ini kenapa ya dokter? Iya, karena lemak lebih ini ya, dokter lebih apa namanya non invasif. Memang banyak perkembangan awalnya memang dari otot yang digunakan dan beberapa literatur menyebutkan ternyata lemak itu juga bisa. Seperti misalkan kita ada fistula yang kita jahit per abdominal itu kita menggunakan flapnya dengan momentum untuk memperbaiki jaringan sekitar. Nah, ternyata eh, untuk dengan menggunakan apa namanya muskulus cavernosus itu sudah tidak banyak digunakan, lebih banyak hanya menggunakan lemak saja karena diseksinya lebih mudah ya, tidak tidak harus memotong otot seperti itu dokter Hari dan vaskularisasinya juga tetap mendapat dari pudenda internal seperti itu dokter. Dulu teorinya itu lemak itu mengandung pembuluh darah Ya, sehingga dia bisa mensupport perbaikan penjahitan fistula itu dengan neovaskularisasi yang sudah tersedia.
itu apa ada kemungkinan stem cell yang ada di lemaknya, dokter? Wah, ya, kalau lemak memang bisa diproses ya, Dokter Hari, untuk bahan sumber stem cell ya. Cuman Iya. secara ya mungkin saya belum 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 baca lebih jauh ya. Apakah lemak lemak secara langsung itu juga sudah mengandung stem cell sebelum apa namanya, sebelum diproses untuk diambil secara langsung bagian-bagian dari stem cell-nya yang memang apa namanya, yang memang benar-benar sel puncanya ya, Dokter Hari. Tapi ya ya bisa saja mungkin ada kandungan ininya, Bisa sel diteliti. puncanya. Iya. Kan ini nggak boleh dibongkar lagi terus dilihat hasilnya ya. Ya, itu udah bisa kita biopsi itu. Ini pertanyaannya bagus-bagus ini dari siapa? Ya. Anonimus. Selamat siang dok. Apa kelebihan Martius Flat dibandingkan Repair Fistula? Nah ini tadi sudah Ya. belum ini dokter. Mau nambahkan lagi? Iya, jadi tadi Dokter Ari, untuk yang medium artinya luka yang antara 0,5 sampai 2,5 atau yang lebih dari 2,5 ya. Itu mungkin kita bisa pertimbangkan dan melihat kondisi jaringan sekitar vaginanya juga. Tapi kalau memang hanya lukanya sekitar 0,5 cm, mungkin kita dengan prosedur jahit lapis demi lapis itu mungkin cukup, Dokter Ari, untuk repairnya. Saya ingin menambahkan bahwa fistula di permukaan di dekat introitus vagina, di dekat himen, itu meskipun hanya setengah sentimeter, mungkin hanya 2 mili, Ya, itu dijahit belum tentu sembuh loh. Belum tentu sembuh. Ya lebih susah penyembuhannya di daerah depan itu. Ini masih misteri ini. Jadi beberapa kasus itu seringkali recurrent justru fistulanya kecil-kecil ya, 2 mili, 3 mili, tapi dijahit kelihatannya nutup tapi nggak nutup. Ya. Nah mungkin dengan teknik ini, dengan vaskularisasi yang lebih ada apa penambahan vaskular, mungkin lebih penyembuhannya lebih sempurna. Kira-kira seperti itu ya. Baik, yang berikutnya ada Mulyani Aung. Izin bertanya, dok, fistula 40 tahun disebabkan karena vakum yang mengenai dinding vagina. Pos operasi kurang berhasil karena kalau kentut masih keluar dari vagina. Apakah posisi diulang? Nah, ini. Monggo, silakan. ya. Vakum ya, pasien ya sama mungkin teorinya tadi ya. Dari Masih ada vakum, memang totalnya vagina. ya ada hipoksianya, kemudian jaringannya jadi tidak baik untuk menyembuhkan luka. Nah, karena itu sangat penting kita bisa mengetahui kapan sembuhnya luka. Artinya, misalkan terjadi fistula saat ini, kita tidak mungkin menjahitnya dalam seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Nah, itu sebaiknya harus kita hindari dan kita edukasi pasiennya benar-benar, karena eh, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena memang harus menunggu proses penyembuhan lukanya. Kalau kita di stomot menunggu 3 bulan ya, menunggu 3 bulan. Tapi kalau di referensi biasanya kalau kita yakin lukanya sudah baik, tidak ada inflamasi, tidak ada ini, bisa kita langsung jahit. Cuman bagaimana kita bisa memastikan, itu agak susah kan, kalau hanya dari ini ya, tidak secara histologi. Jadi kita pakai patokan 3 bulan. Nah, jadi untuk operasi ulang, jadi tetap kita menunggu 3 bulan pasca repair terakhir. Dengan harapan sudah fase penyembuhan lukanya itu sudah fase remodeling dan tidak ada inflamasi maupun infeksi lagi. Nah, setelah operasi berapa lama kita tidak boleh berhubungan, itu juga tergantung dari penyembuhan lukanya. Ya, penyembuhan lukanya dari jaringan yang sudah kita repair bagaimana. Kadang 1 bulan sudah baik, ya bisa kita apa namanya, edukasi ke pasiennya, hubungan dengan pelan-pelan, terutama bila ini perlu kita berikan pelumas atau jelly, bisa. Bila kita lihat 1 bulan belum, jahitannya belum membaik, belum ini, kita tidak yakin, ya kita tunggu 2 bulan. Sedangkan pada pasien ini kita tunggu sampai 2 bulan ya, 60 hari baru pasiennya bisa berhubungan.
Ya, seperti itu dokter Adi. Saya menyarankan harus selalu pakai jelly pada Ya, pas ya. Karena wanita yang habis operasi kalau mau berhubungan itu stresnya muncul duluan. Kalau stresnya muncul duluan biasanya cairan vaginanya nggak keluar dan kering. Makanya itu dibantu dengan jelly sampai dia merasakan aman, tenang dan bisa menikmati hubungan seksualnya. Oke, jadi nah ini kalau saya Mulyani ini, Dokter Mulyani, nanti coba tolong didiagnosis dulu. Bisa dengan fistolografi kok ya. Kadang-kadang ada celah gitu aja kecil sekali. Nanti nah itu nanti kita lihat. Kadang-kadang di inspekulo dan sebagainya tidak kelihatan, kecil sekali. Bentuknya kayak celah. Jadi dengan fistolografi biasanya akan ketahuan. Repairnya 3 bulan ya, Dokter Tri ya, meskipun kecil ya. ya, iya, dokter. Berikutnya, Dokter Tri, apakah menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua setelah repair primer gagal? Enak, Iya, nah, ada persyaratan khusus enggak, Matius ini? iya. Jadi tadi ya, mungkin kalau jenisnya yang simple itu kita bisa menggunakan prosedur yang lapis demi lapis. Tapi kalau eh, masuk ke kompleks ya, misalkan yang tadi sudah saya jelaskan, baik dari etiologinya, lokasinya maupun ukurannya, ya kita lebih baik memilih yang menggunakan flap seperti itu, Dokter Hari. Ya, ya. Perlu tahu anamnesisnya memang ya. Jadi apalagi ada informasi dari perujuknya, misalkan Ya, dulu itu seperti apa lukanya. Jadi kalau lukanya bagus ya mungkin jadi simpel ya. Tapi kalau lukanya dulu itu tidak bagus Pak, proses lukanya, penyembuhannya juga ada infeksi sekunder, sebaiknya sih langsung ke Matius ya. ya. Baik. Berikutnya Dokter Tri, menarik sekali. Saya Keberhasilan ini ya. bagaimana angka keberhasilan ya. Oke. Ya, ya, kalau dari referensi yang saya dapat itu, tapi tulisan tahun 2014 ya itu sekitar 65 sampai 100% ya, Matius Lab ini. Jadi eh, meskipun sudah kita berikan tambahan, tetap ada kegagalannya. Tapi biasanya tetap eh, juga dipengaruhi faktor-faktor prognostik tadi yang saya sampaikan di apa namanya, follow up maupun outcome itu juga dipengaruhi komorbid dari pasiennya, bagaimana kita perawatannya. Nah, itu juga yang susah kalau misalnya kita mau benar-benar mencari eh, karena apa kegagalannya, kemudian penyebabnya apa aja yang menyebabkan kegagalan. Nah, itu kan kita tidak bisa secara langsung ya dokter. Nanti misalkan kita buat penelitian gitu sepertinya susah juga itu. Dari teknik operasinya, Dokter Tri, adakah Ya. kiat untuk meningkatkan keberhasilan pada operasi Matius itu? Berapa Eh, sih apa fatnya ini, sebesar apa sih fatnya yang oh ya, diperlukan untuk flapnya ini? iya. Jadi memang kita juga harus evaluasi daerah labianya. Jadi seberapa ini ya, seberapa banyak fat yang mungkin bisa kita kita ambil, kemudian butuh seberapa banyak. Nah, itu tetap pre-operasinya harus kita lakukan eh, evaluasi ya. Kalau keberhasilan jadi yang penting dari arah arteri ya, arteri pudenda interna itu kan dari posterior ya, dari gluteus itu. Nah, kita artinya harus mempertahankan eh, vaskularisasi dari sumber arterinya itu. Kemudian yang kedua kita ya mengambil jaringannya sesuai saja dengan yang kita butuhkan. Misalkan tadi 2 cm ya, 2 cm lubang fistulanya artinya kita ambil secukupnya dari jaringan lemak tersebut. Lemaknya kan nggak dipotong tuh, Dokter Tri, masih. Oh tidak, ya vaskularisasinya tetap kita pertahankan dokter Hari, terutama dari arteri
udenda internal tadi itu. Ya, ya. Jadi itu nggak boleh ada strength ya, ada Ya, tegangan. Karena kalau ada tegangan, vaskularisasinya nanti akan terganggu. Jadi harus lurus, kemudian panjang dan lebarnya secukupnya tadi ya, yang disampaikan Dokter Tri tadi ya. Kemudian diizinkan nggak ya pakai counter waktu diseksi? Karena counter itu kan ya, ya loh, asumsi saya ya merusak vaskuler ya secara elektrik ya. ya. Oke, dokter. Kalau kemarin saya menggunakan counter dokter Hari, jadi untuk preparasi lemaknya gitu. Untuk insisinya tetap menggunakan apa namanya mesh, kemudian setelah itu untuk diseksi diseksi dari lemaknya, membebaskan lemaknya itu saya memang tetap memakai counter dokter Hari. Dan, Nah, itu di end artery apa kayak merusak enggak itu nanti. ya, Intinya Matius itu ya gak nganggo counter zaman biyen kan zaman dulu udah ada ya. Oke. 128 pertama kali. Melaporkannya 1928 ya belum ada ya teknologi counter dan sebagainya. Semuanya masih eh, ya konvensional. Sedapat mungkin sih kalau saya menghindari Hindari ya counter ya, dokter Hari ya. Ya. karena vaskularisasinya gawat nanti kalau itu pembuluh darah kecil-kecil. Pembuluh darah yang di lemak itu tidak lengkap, tidak lengkap dia dindingnya tidak sempurna seperti vaskuler yang ada di otot dan sebagainya. Maka itu dia mudah rusak ya dinding pembuluh darahnya itu. Oke, terus yang diambil itu kan teoritis bolong ya. Itu jahitnya seperti apa itu dokter ya? Ya, ceritanya kita dua dua lapis dokter. Tapi di lapiannya itu yang bagian apa? Prinsipnya kita menghindari dead space karena di situ kan daerah apa namanya berongga ya, daerah berongga. Apalagi setelah kita ambil lemaknya, kita pastikan tidak ada perdarahan dari diseksinya. Kemudian kita jahit dua lapis menghindari dead space. Lapisan yang pertama boleh dengan jelujur ataupun satu-satu. Kemudian yang luarnya lebih baik mungkin dengan satu-satu. Setelah itu kita bisa eh, lepas jahitannya apa namanya pada waktu kontrol supaya menghindari reaksi dari jaringan ya, karena kita juga mengharapkan kosmetik yang baik dari hasil operasi. Drain waktu itu dokter Gimana dokter? dipasang drain di Waktu itu tidak dokter, cuman drain. memang ya beberapa kasus kasus trauma yang kalau kita tidak bisa identifikasi ya di mana sumber perdarahannya, mungkin perlu kita pasang drain. Tapi pada kasus ini kemarin karena kita bisa mengontrol perdarahannya, saya rasa tidak perlu dengan drain dokter Hari. Oke, baik sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Bagus. Bagaimana cara menjahit fiksasi flat? Ya, ya. Jadi memang kita fiksasikan di eh, lateral ya, lateral dari vagina, terutama ini kan pakai yang sebelah kanan vagina ya yang kita diseksi. Ini kita fiksasikan di sebelah yang kiri, ya, kiri Berapa? dan kiri dari vaginanya. Sebenarnya cukup dua, dua ini, kemudian baru kita lakukan penutupan penjahitan dari mukosa vagina. Tidak perlu banyak, yang penting kita yakin eh, lemaknya itu terfiksasi dengan baik di daerah rectovaginal space itu sudah cukup. Tidak ada patokannya harus berapa jahitan. Ya. Kemudian apakah lemak Tidak malah menjadi reservoir infeksi dari rektum. Bagaimana eh, desinfeksi setelah perianal space-nya dibuka tadi ya. ya. Jadi eh, kita disinfeksi ya seperti seperti biasa ya, artinya eh, lapangan operasi yang akan kita
kita lakukan tindakan, itu kita disinfeksi, kemudian pencegahan yang kedua kita berikan antibiotik profilaksis ya. Dan pada pasien ini cukup kita berikan antibiotik profilaksis saja, tidak kita berikan antibiotik lanjutan. Jadi ya eh, apa namanya? Saya rasa mungkin itu cukup dan tidak perlu kita berlebihan memberikan antibiotik. Dan disinfeksinya juga seperti biasa dokter Hari, tidak perlu yang khusus ya. Ya, menggunakan apa, Dokter Tri? Kita dengan povidone iodin seperti biasa dokter Hari, tapi tetap sebelumnya pasiennya kan kita suruh mandi ya sebelum operasi, mandi dengan sabun biasa saja, yang penting membersihkan daerah eh, Telur. operasi gitu. Ya. Enggak ya? Enggak pakai Peroxidin enggak? Enggak pakai waktu di sini dokter Hari. Ya. Urus-urus juga Urus-urus pencaharian. ya bisa kita berikan sebelum apa namanya pada malam hari ya, saya untuk mengosongkan dari rektumnya bisa kita berikan. Tapi misalkan yang penting pasca operasinya ini dokter, yang kita menjaga supaya supaya tetap lembek ya, bukan yang diare ya, bukan yang diare, tapi menjaga bagaimana konsistensinya itu tetap lunak gitu. Karena kalau diare juga nanti cairan itu biasanya akan membuat apa namanya, luka itu lebih sulit sembuh. Ya. Zaman dulu dilakukan konstipasi, nggak boleh BAB selama 3 hari, makannya. Nah, Kalau sekarang, kalau sekarang tidak dokter Hari. Jadi tapi kita pantau sampai pasien bisa BAB ya. Biasanya 3 hari, memang 2 hari, 3 hari pasien bisa BAB. Nah itu baru kita kita ajarkan bagaimana membersihkannya. Sedangkan untuk laksadin dan ini tetap kita lanjutkan. Pasca operasi itu langsung kita berikan dokter Hari. ya, ya, Iya, biasanya aksan. 1 minggu kasih supaya dia bisa ke belakang teratur. Ya. Ya. Ini ya, teman-teman biasanya kan ragu-ragu dengan antibiotik. Kok Dokter Tri berani sekali saja? Alasannya apa? Nah, ini dokter Hari mungkin yang lebih bisa menjelaskan ini. Ya, jadi kalau ini memang Dokter Tri, memang memang belum ada ketentuan gitu, baik untuk ruptur perineum yang jelas yang diwajibkan adalah profilaksis ketika kita menjahit baik ruptur perineum D3, B4 itu adalah profilaksis. Namun untuk antibiotik lanjutan beberapa ada yang memberikan, ada yang tidak. Artinya bukan sesuatu yang yang wajib juga ya dokter Hari. Nah, eh, kenapa ya? Ya karena ini dokter, mungkin kalau kita berikan itu malah flora normal itu ya, flora normal di vagina itu malah ikut ikut mati, jadinya yang berkembang malah yang kuman-kuman yang tidak baik ya. Karena flora normal dari vagina itu sangat menjaga, artinya cukup untuk menjaga lingkungan vagina itu tetap seimbang. Ya, mungkin seperti itu dokter Hadi. ya, ya, itu ada teori mikrobiom itu ya. Itu, ya. Dan dengan adanya fistula itu sebetulnya kan E. coli dari rektum itu ya masuk ke vagina. Dan vagina itu nggak apa-apa kan, nggak infeksi ya. Artinya di vagina itu sudah muncul lokal imunitas, lokal imunite terhadap E. coli-nya tadi. Jadi E. coli itu di ilium tidak ada, di usus tidak ada. Dia adanya bakteri-bakteri patogen itu ada di rektum. Cuman tubuh sudah membentuk antibodi terhadap bakteri tadi. Makanya orangnya nggak sakit meskipun dia membawa bakterinya. Dan saat masuk di vagina juga orangnya nggak apa-apa ya, karena itu tadi ada lokal imunitasnya tadi. Dan itu salah satu kenapa harus 3 bulan itu secara teori imunologis
Tadi Dokter T sudah menyampaikan stabilitas jaringannya sudah bagus, waktu diikat itu wes alot, sehingga dia lebih bisa lebih kencang ya. Eh, Lokal immunity-nya juga sudah terbentuk bagus, sehingga kita tidak perlu memberi kepanjangan antibiotik. Dan antibiotik itu tidak mensterilkan daerah operasi, tetapi molekul antibiotik yang ada di jaringan operasi itu sudah cukup untuk menekan bakteri tidak beranak pinak. Ya. Nanti lokal imunitinya yang akan membunuh bakteri-bakteri yang tidak diperlukan. Dan makin diberi antibiotik, tadi Dr. T sudah sampaikan betul sekali, rongga vaginanya nanti mikrobiomnya rusak, yang disebut dysbiosis. Kalau terjadi dysbiosis, justru akan terjadi infeksi nanti. Penyembuhan lukanya nggak bagus, brodol lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering sekali kita menemukan kasus-kasus fistula ini kalau di reanamnesis, kepanjangan antibiotiknya. Sehingga dia terjadi dysbiosis, kemudian terjadi seleksi namanya. Seleksi itu mutasi bakteri akibat paparan antibiotik. Ada penelitian yang bagus dari Prof. Kuntaman, itu bagus sekali. Ibu hamil yang kontrol di Sutomo, ibu hamil normal itu waktu fesesnya diambil itu bakteri E. coli-nya itu sudah resisten dengan ceftriaxone. Jadi hati-hati masuk dikasih ceftriaxone itu tambah ngamuk di bakterinya, iya. Makanya jadi sepsis nanti. 40%, lumayan. Dan kasus yang sepsis meninggal di Dr. Sutomo yang karena E. coli itu 63%, tinggi. Kasusnya sendiri yang sepsis akibat E. coli 71%, yang meninggal 63%. Luar biasa. E. coli itu medeni. Makanya jangan ngodik-ngodik dengan antibiotik. Ceftriaxone ini yang memicu lebih parahnya ESBL tadi yang sudah dikandung di ususnya ibu-ibu hamil. Dari mana asal usulnya ya panjang ceritanya. Panjang sekali ceritanya. Tapi makanya hati-hati dengan pemberian ceftriaxone. Justru memicu terjadinya MDRO, multidrug resistant nanti. Ya, Dr. Tri, wah luar biasa nih papernya. Masih ada rencana apa lagi? Nambah Nah, kasus lagi? oke, kalau kita memang kebanyakan case report ya dari itu data-data ini ya coba kita lengkapi juga untuk yang penelitian untuk deskriptif itu juga cukup baik ya mungkin karena data di Indonesia untuk login ini kan juga sedikit itu terlalu. Ini enggak di Matius dibandingkan non Matius. Secara etiknya gimana, Dr. Tri? Secara bagaimana? Dok? Secara etik. Dibandingkan antara Matius dengan simple closure biasa. Ya, eh, kalau dari referensi-referensi memang cenderungnya untuk yang tadi tipe kompleks, kemudian untuk yang rekuren, kemudian yang penyebabnya etiologinya mungkin karena apa namanya radiasi yang memang prognostik faktornya untuk sembuhnya kurang kurang baik itu lebih dipilih langsung yang ini karena kalau sudah gagal nanti operasi yang keduanya pasti pasti lebih sulit. Nah, Ada untuk juga ya, terutama ya, kalau diabetes itu kan ada ya vaskulopati, outputnya. usia dan sebagainya. Tadi kasusnya bagus, fistulanya sudah 40 tahun yang lalu. Nah ini Ya, dengan asumsi vaskularisasi juga sudah kaku-kaku kabeh. ya Ya, dan di insisi masih bertah, tetapi untuk distribusi faktor-faktor penyembuhan lukanya mungkin yang tidak bagus. Ya. Itu kan ada, kita butuh sel-sel khusus untuk penyembuhan luka itu ya. ya, diseksinya mungkin dokter Hari ya harus pas itu harus menghilangkan jaringan fistulanya semua itu meskipun kecil dok. Iya, Meskipun ya. kecil ya. Makanya itu flap masih menjadi pilihan pada kasus dengan komorbid. Komorbidnya bisa penyakit, bisa karena radiasi, bisa juga anamnesis ya waktu terjadi trauma itu, traumanya cukup masif ya.
misalkan pasca tarikan forcep dan sebagainya. Baik. Dokter Tri masih akan menyampaikan sesuatu lagi tambahan? Eh, Cukup sepertinya dokter. Mungkin satu ya, hanya ini aja untuk penyebab yang obstetri dokter. Kadang kan kita juga penyebabnya karena ruptur perineum grade 3, grade 4 ya. Jadi bila kita bisa menjahit terutama yang akut itu dengan baik, maka mungkin kita bisa mengurangi ya terjadinya komplikasi seperti fistula rectovagina maupun eh, ruptur perineum derajat lanjut yang lama. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan kembali. Penting sekali kita bisa melakukan repair dengan baik untuk menjaga kualitas hidup dari ibu tersebut. Ya. Iya, iya, iya. Yang pertanyaan di awal tadi bagaimana ya Dokter Tri ya? Jadi kalau kalah dua lama itu diterus ke apa di seksio aja enaknya. Itu sama-sama sama-sama tingkat morbiditasnya cukup tinggi dokter. Kalau kepala sudah di bawah juga kita mau seksio, kepala sudah turun, biasanya vesika sudah naik, SPR-nya sudah tipis. Nah, itu juga resiko eh, terjadi extended maupun atonia itu juga cukup besar. Kalau dari bawah kita mau vakum itu juga resikonya yang tadi sudah sudah hipoksia lama itu juga dilema mungkin buat buat kita ya. Tapi selama bisa per pagi 6 sebaiknya kita kita lakukan persalinan per pagi 6 tapi dengan teknik repairnya yang baik, kemudian bagaimana pasca pasca repairnya juga kita kita perhatikan. Artinya mulai dari pasiennya, bagaimana gizinya, bagaimana hygiene-nya dan lain-lain gitu mungkin dokter Hari. Kemarin saya ngirim jurnal itu ke grup Ya, Objin. ya, Ternyata bahwa HPP di seluruh dunia itu tertinggi pada pasca seksio. masa seksual ya. Nah, pada kasus-kasus dengan kala dua lama, HPP-nya mengandung juga risiko infeksi. Jadi hati-hati juga, sama-sama nggak enaknya ya. Sama-sama nggak enak. Putusan yang paling tahu adalah si dokter objinnya. Apakah dia sudah kalah 4, tapi kalau masih kalah tinggi macet ya, Iya, jangan tidak dipaksa ya, karena traumanya juga luar biasa. Tapi kalau sudah kalah 4, kemudian mau dilakukan vakum, artinya kita waspada. Ya. Dokter objin itu harus waspada yang kalau kita pantum itu yang kelima ya, komplikasi. Dan komplikasinya itu kita harus bisa mengatasinya. Kalau tidak bisa mengatasi sendiri, ask for help. Tapi yang dipanggil dokter objin, jangan dokter lainnya lah pokoknya. Sing diceluk itu koncone dhewe nek iso ya. Kalau di kotanya jangan dirujuk lah. Diselesaikan antara teman-teman yang lebih senior, yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah menangani kasus yang serupa. Sehingga pasien tidak dirujuk, bisa diselesaikan di kotanya masing-masing, dan teman-teman memiliki pengalaman yang berharga. Jadi artinya, tadi ini satu contoh kasus yang bagus, lesson learn-nya, bahwa penyelesaian kasus komplikasi obstetri itu harus hati-hati, harus optimal, harus maksimum. Ya, jadi kalau ada kasus dengan trauma vagina yang agak rumit, harus dikerjakan di kamar operasi. Ya, jangan di lokal itu, jangan dikasih lokal anestesi, menggunakan anestesi yang bagus, penerangan yang bagus, alat-alat yang lengkap, kemudian benang-benang juga yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan teorinya. Dan kalau kesulitan, ask for help. Kira-kira sudah cukup kita 1 jam berdiskusi. ya, Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sekolahnya lancar dua-duanya. ya, Dan matur nuwun dokter Hari. bendang lemu maneh kok nek wis ngono. Ya, dari dulu nggak gemuk kalau saya.
Dengan demikian kita akhiri acara pos pada siang hari ini. Terima kasih kepada para teman-teman sejawat yang ada di lapangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Tri ini bisa membantu, menginspirasi, bahkan bisa berguna untuk pelayanan sehari-hari. Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dimas. Silakan Dr. Dimas, over. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hari Baraton, Matur nuwun Dr. Hari dan juga Dr. Tri. Alhamdulillah acara publikasi Objin Surabaya yang edisi kelima telah berlangsung dengan lancar dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan moderator menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua dan tentu menjadi amal jariah bagi beliau. Baik, saya cukupkan webinar kali ini. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara publikasi Objin Surabaya minggu depan di hari dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Tri. Ya, Dr.